Innalladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika ashabunar hum fiha khalidun. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, tidak iman pada rukun iman yang 6 itu, yaitu tidak percaya pada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan takdir. Kalau tidak percaya kepada semuanya itu, ataupun hanya tidak percaya pada Al-Quran, umpama saja itu, tidak percaya Al-Quran hanya satu, tapi semuanya sudah tercakup, tidak iman pada yang lainnya itu. Jadi iman itu keseluruhan itu loh, yang 6 itu harus dipercaya semua itu. Nah, makanya orang-orang yang kafir itu lantuk anhum, tidak bisa mencegah dari mereka itu apa? Amwalahum, harta benda mereka, wala auladakum, dan juga tidak bisa mencegah dengan anak-anaknya itu apa? Minallahi syai'a, siksa dari Allah sedikit pun. Jadi walaupun orang kafir itu punya harta banyak, punya anak banyak, jabatannya tinggi-tinggi, ya, tidak bisa itu besok di akhirat untuk menolak azab Allah kepadanya karena kekafirannya itu dengan meminta bantuan pada anak dan harta bendanya. Tidak bisa. Dengan harta benda dan anak itu tidak bisa untuk membela diri di akhirat, untuk menghapuskan dosa Allah, tidak bisa. Tetap disiksa mereka itu karena kafir itu. Nah, itulah Allah menjelaskan. Jadi ini perlu diperhatikan oleh orang yang merasa kaya-kaya itu. Yang anaknya banyak, jabatannya tinggi itu semua gitu. Wah. Kalau orang yang seperti itu lalu merasa wah terbebas dari menjalankan ajaran Islam, salat tidak dan sebagainya, wah, itu ingat tuh besok di akhirat walaupun punya harta di dunia ini banyak dan anaknya jadi pejabat semuanya, umpamanya tidak bisa itu membela di sana itu. Sebab begini loh, dalam ajaran Islam itu kita semua harus tahu. Orang itu kalau sudah mati di dalam kubur ditanya loh itu baru mati aja ditanya dalam kubur itu apa yang dipertanyakan? Ya diantaranya siapa yang kamu sembah? Mesti itu tanyaannya, diantaranya menanyakan tentang Allah. Mestinya dia menjawab aku menyembah Allah begitu. Cara orang iman seperti itu. Tapi kalau orang yang tidak salat dan menyembah Allah ya diam saja ditanya itu. Nah, sudah. Laksana mau orang diurus oleh polisi, tanyaannya macam-macam kok dari pertama ditanya tidak bisa jawab, sudah ditajar tidak bisa jawab, gitu aja. Tanya lagi nanti, itu siapa itu depan itu ada gambaran Muhammad itu. Kalau orang yang iman, oh itu Rasulullah, itu anutan saya, itu Rasul saya, itu bisa jawab. Kalau yang tidak pernah nyebut Allah dan Muhammad, ya apalagi yang dipundi-pundi hanya orang tertentu dengan ajarannya, ya, tidak mau Al-Quran, tanya begitu, siapa itu orang itu? Ya, tidak bisa jawab. Mestinya dia kalau orang iman tahu jawab, oh itu Rasulullah, itu Rasul kami yang kami ikuti. Nah kalau orang iman jawab begitu. Agama apa? Nah kalau orang yang beriman jawab agama ke Islam. Tapi yang tidak beriman agama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Hanya ngomong Tuhan yang Maha Esa, ya bukan yang dimaksud itu. Jawaban untuk itu misalnya ya Tuhanmu siapa? Allah, begitu loh. Jangan dijawab Tuhan siapa? Tuhan yang Maha Esa. Wah, itu malaikat tidak bisa nerima itu, dianggap tidak bisa jawab itu. Wah, mesti jawabannya ada Allah kok. Nah, itu ingat itu orang-orang Muslim. Ngapalke kalau perlu dari sekarang dihafalkan dulu, besok dikubur tanyaannya itu jawabnya begitu-begitu. Tidak usah malu-malu, akan begitu itu kok. Nah, begitu. Nah, sudah. Ya, pertanyaan yang lain-lain sampai agama apa, ya Nabi siapa, Tuhan siapa, nah, begitu gitu. Nah, kalau kitab suci apa? Nah, mestinya orang jawab ya Al-Quran begitu kalau yang Islam. Kalau dia menjawab, kitab apa? Das Kapital. Wah, udah. Apa itu Das Kapital? Buku patokan orang kumis yang anti Tuhan itu. Di sana jawab dengan itu, ya tahu sendiri akibatnya. Begitu. Nah, itulah. Itu baru ada di kubur aja seperti itu loh. Nah, nanti kalau pertanyaan sudah lolos semua, lah disitulah sudah alamat itu dia tuh dikubur, dalam kuburnya itu menunggu hari kiamat dia tentram di kubur. Sebab begini loh, ada
hadis yang menjelaskan orang dikubur itu setiap pagi dan sore itu ditampakkan itu. Tampak di mana tempat besok akan dia masuki itu. Ya kita harus percaya itu keterangan dari Rasul, ada lubang yang ke neraka dan yang ke surga itu ada kok dari kubur itu. Kalau orang yang jatahnya surga ya selalu dibukakan. Oh, di situ ada gambaran di surga seperti itu, tempatnya di situ. Itu. Kalau yang neraka ya jatah neraka ya sudah dibuka ya terowongan ke neraka ya dia ditampakkan setiap pagi sore. Wah, saya besok seperti itu. Nah, di kubur saya sudah ditampakkan seperti itu kan. Padahal masih lama menunggu hari kiamat bisa. Nah, seperti itu enggak ya agak takut ya orang dia mau kafir-kafir itu loh. Kalau diingatkan seperti ini buat didengar, mudah-mudahan lalu mikir, oh gitu toh, begitu mati itu sudah begitu keadaannya. Lain kalau hanya ukurannya ukuran dunia, mungkin orang bangga dengan orang dikubur di makam pahlawan, merasa jadi pahlawan. Belum tentu loh di dalam kubur seperti itu, ya bisa selamat menjawab pertanyaan seperti itu, begitu loh. Jadi perlu diterangkan juga ajaran agama seperti itu. Jangan yang diikuti ajaran dunia saja. Nah, begitu. Yang kita harap itu kita selamat dunia akhirat itu sampai situ. Begitu. Mulai dikubur saja sudah begitu kok. Dia itu alamat selamat atau tidak selamat sudah dikubur itu tentukan kok. Maka para peserta yang mengikuti pengajian itu kita syukuri loh. Alhamdulillah kita dapat ilmu seperti ini. Supaya itu bisa mengatur diri sendiri. Saya itu posisi saya seperti apa toh? Andai kata mati apa termasuk itu tadi yang bisa jawab atau yang tidak toh ya. Ya berusaha nyuwun pada Allah, ya Allah. Mudah-mudahan aku besok mati dalam keadaan husnul khotimah. Aku jadi orang iman, orang Islam sehingga aku itu nanti akhirnya dikubur bisa jawab pertanyaan. Ya, yang dikubur itu lalu aku selamat dikubur, lalu di hari hisab juga selamat masuk surga begitu. Sebab kalau orang tidak pernah mikir seperti itu, wah sudahlah hidup itu hanya semau gue, sudahlah. Ya, maunya senang-senang saja. Padahal senang-senang itu ya hanya kehidupan dunia. Kalau kesenangan itu membawa dosa, di sana membawa celaka, gitu loh masalahnya itu. Sekali lagi, bagi orang-orang yang kafir, kalau toh punya harta yang banyak dan anak-anak yang banyak yang pangkatnya tinggi-tinggi, mereka tidak bisa membantu orang kafir itu menghadapi siksa yang akan diberikan oleh Allah karena amal jahatnya di dunia. Loh gitu loh. Harus dimengerti seperti itu. Wa ulaika ashabunar, loh ditegaskan lagi oleh Allah, dan mereka itu adalah penghuni neraka. Orang kafir itu nerakanya pun neraka jahanam. Neraka jahanam. Dan termasuk orang munafik, orang yang murtad, sudah Islam pindah agama lain, termasuk sama saja itu, kafir, munafik, murtad, sama saja itu. Kalau di akhirnya itu keadaan dia itu kafir, keadaan kafirnya itu kok dibawa kembali kepada Allah di hari akhir, dia akan celaka. Hum fiha khalidun, mereka itu orang-orang kafir tadi, kalau mereka itu di neraka, dia itu keadaannya akan khalidun, kekal abadi. Kalau kekal abadi tidak akan keluar. Tapi kalau orang Islam yang bermaksiat, berdosa ya masuk neraka dulu lah. Nanti dibersihkan dengan siksa-siksanya itu, disiksa dulu, dosa-dosanya itu sudah selesai ya dipindah ke surga begitu. Terus Allah menjelaskan, mathalu ma yunfiquna fi hadhil hayati dunya. Loh. Perumpamaan, Allah membuat perumpamaan. Kalau orang-orang kafir yang punya harta banyak, dananya banyak tadi, punya harta banyak, lalu dia menginfakkan, dia berbuat baik dalam arti baik ukuran dunia, ya dia ya dermawan, menyumbang sana, uangnya banyak. Tapi sumbangan itu diberikan bukan karena niatnya mardhotilah untuk cari ridhonya Allah, ya sekedar ya ikut supaya diketahui orang saya juga sudah numbang, nah gitu ya. Nah, syukur-syukur setelah saya numbang saya besok dapat fasilitas, kalau ada apa-apa saya dikasih, ya. Kalau apalagi begitu. Nah. Termasuk kalau orang yang nyumbang mau pemilu itu,
Banyak itu perusahaan menyumbang para calon-calon ya pembesar-pembesar di Indonesia itu. Perlunya apa itu? Ya membiayai dia supaya dia nanti menang. Lah kalau menang nanti otomatis aku kan apel diri nanti. Saya dulu nyumbang lo, sekian lo. Nah, bagaimana sekarang saya? Aku dikasih apa? Begitu. Lah kalau modalnya sumbang itu hanya motifnya seperti itu di akhirat tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Nah, makanya Allah memberi contoh. Ya seperti itu. Orang berinfak seperti itu, pihak di dunia dan kehidupan dunia itu, seperti tadi yang terangkan itu. Fi hadihil hayati dunia, beramal, berinfak, mengeluarkan harta bendanya, tujuan seperti itu ke dunia itu. Kama talirihin fi hasirun. Itu seperti ya angin menghembus, di dalamnya itu ada rasa dingin sekali. Angin dingin itu ya sudah. Punya orang musim penghujan itu kalau pagi dingin sekali ya ada angin. Wah, hujan ada anginnya dingin sekali sampai meresap ke tulang-tulang sumsum perasaannya itu. Wah, dingin sekali gitu. Lebih dingin lagi itu dari yang saya terangkan tadi. Dinginnya seperti ya sudah dingin sekali. Nah, kebetulan angin yang dingin itu asobat harta kaumid dzalimu. Asobat harta kaumin dolamu anfusahum. Nah, delalah angin yang dingin itu menimpa kebunnya orang-orang yang menganiaya diri sendiri, yaitu orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang Yahudi, orang Nasara yang pokoknya tidak tunduk patuh pada Allah tadi, itu menganiaya sendiri. Nah, orang-orang yang tidak tunduk patuh pada Allah, Rasul dan Al-Quran itu orang menganiaya diri sendiri. Nah, itu dipakai pemisalan. Ya. Dia punya kebun, ya toh, ada angin dingin. Lah, kebunnya itu lalu ditimpa oleh angin dingin tadi. Apa? Fa'ahlakathu. Nah, maka lalu merusak kebun itu. Ya sudah. Kalau di ayat lain menjelaskan angin yang datang itu justru angin panas. Lalu datang menghembus di atas taman mereka itu, akhirnya tamannya kebakar. Loh, kalau ini ya angin dingin ya menimpa kebun yang sudah hampir siap panen, ya buahnya bosok semua itu. Nah, itu kena angin dingin lalu bosok semua. Nah, itu. Jadi kalau dikasih angin panas terbakar, tapi kalau dikasih angin dingin ya bosok semua itu. Nah, gitu. Itu Allah beri gambaran seperti itu. Amalan orang yang mengeluarkan dharma kepada ya siapapun dengan maksud tapi tidak untuk li'ila'i kalimah, tidak untuk menegakkan agama, atau untuk sekedar ya basa-basi dalam hidup di dunia supaya ini dapat balasan di dunia. Nah, seperti itu dimisalkan seperti tadi. Orang punya kebun ya toh, sudah tinggal panen, ditiup angin kencang tur dingin. Lah kalau di Indonesia yang biasa terdengar itu anginnya angin apa itu? Angin pitung angin apa itu? Merobohkan rumah dan sebagainya itu. Apalagi kebun-kebun ya sudah pokoknya hancur semua begitu. Oleh karena itu supaya tidak mengalami seperti ini, dibuat perumpamaan seperti ini. Kalau kita mau beramal ya jadilah orang Islam dulu toh. Kalau sudah jadi Islam sehingga amalnya itu dicatat sebagai amal soleh dan dapat balasan begitu. Tapi kalau beramal tetap bertahan pada posisi kekafiran, tidak iman kepada Allah, Rasul dan Quran, membenci Al-Quran, membenci orang Islam. Kalau walaupun begitu dia berbuat baik pun ya sama saja seperti angin yang dingin meniup kebun, lalu hasilnya rusaklah kebun itu, gitu. Wa ma dhalamahumullahu, Allah itu tidak akan menganiaya mereka itu loh. Orang-orang yang dolim, orang yang kafir, orang yang Yahudi Nasara, yang mau berinfak tapi tidak karena nilai tadi, tidak mau lalu dihantam oleh angin yang dingin lalu hancur. Bukan itu. Allah tidak menganiaya mereka itu. Walakin anfusahum yadlimun, karena mereka itu justru menganiaya diri sendiri. Ya bagaimana tidak menganiaya diri sendiri? Orang disuruh iman pada Allah, disuruh ikut Muhammad, disuruh ikut Al-Quran, kok tidak mau? Nah, kalau sudah tidak mau yang itu, amal baik apapun tidak didasarkan Allah, ya pada Allah, ya tidak terpakai semua itu. Laksana sudah punya tanaman banyak, ya sudah mau panen ya kena angin panas, kena angin dingin, hancur semua terus begitu. Artinya apa? Amal itu besok di akhirat tidak akan diterima. Artinya tidak akan bisa membawa dia itu masuk surga, begitu loh.
Amal yang begitu tidak bisa diambil manfaatnya besok di akhirat.